Mohon maaf terputus karena memang saya tidak menggunakan yang berbayar untuk Bandicam-nya, sehingga hanya maksimal dapat kita lakukan record 10 menit. Jadi kembali ya, mengapa Bapak Konrad Lorenz ini disebut sebagai Bapak Etologi Modern? Itu ada faktor ya. Jadi faktor genetis. Jadi dalam hal ini Pak Konrad Lorenz itu sebenarnya dia mempelajari tentang perilaku angsa ya. Dia banyak mempelajari tentang perilaku angsa. Nanti kalian boleh search di internet Konrad Lorenz, pasti deh dia banyak gambar yang kalian temui Pak Konrad ini bermain dengan angsa. Memang karena studi beliau itu adalah tentang angsa. Jadi mempelajari pola perilaku yang pada awalnya Pak Konrad ini beranggapan bahwa dalam angsa ini telah terprogram pola perilaku dalam gen si angsa ini ya. Pengamatannya itu tentang anak angsa yang baru lahir, sepertinya dilahirkan dengan insting untuk mengikuti ibunya kemanapun dia pergi. Nah, pengamatan menunjukkan bahwa anak angsa tersebut langsung mengikuti segera setelah menetas. Anak angsa ini langsung mengikuti ibunya segera setelah menetas. Inilah yang ingin dipelajari oleh Pak Konrad Lorenz. Apakah perilaku seperti ini sudah diprogram ke dalam anak angsa tersebut secara genetis? Nah, dari pertanyaan Pak Lorenz ini, dia melakukan sebuah eksperimen yang menurut saya itu sangat mengagumkan begitu ya. Jadi Pak Lorenz ini membuktikan bahwa kesenjangan yang diwariskan ini merupakan penjelasan yang terlalu sederhana bagi perilaku si anak angsa ini. Sehingga Lorenz memisahkan telur-telur yang ditetaskan oleh seekor angsa ke dalam 2 kelompok. Salah satu kelompok ia kembalikan pada si ibu angsa untuk ditetaskan, kemudian kelompok yang lain ditetaskan di dalam inkubator, jadi di lab ya. Nah, anak angsa dalam kelompok yang dikembalikan sama ibunya ini segera setelah menetas dia ngikutin ibunya kemanapun dia pergi gitu. Nah, di sisi lain kelompok kedua ini di inkubator, di lab oleh Pak Lorenz sendiri, ketika menetas yang dilihat pertama kali adalah Pak Lorenz, sehingga ini yang luar biasanya di sini, kemanapun Pak Lorenz pergi, anak angsa ini ikut sama Pak Lorenz, seolah-olah bahwa ibu mereka ini Pak Lorenz. Nah itu, jadi itu yang ditemukan, bahwa ibu angsa dan ibu Lorenz berdiri berdampingan saat kotak tersebut diangkat. Tapi tiap kelompok anak angsa ini langsung melihat ke arah ibunya. Lorenz menyebut proses ini sebagai imprinting, pembelajaran yang cepat dan alami dalam periode kritis yang terbatas. Oke. Jadi itulah mengapa Bapak Lorenz dan kawan-kawannya, kemudian ada 2 kawan lainnya mendapat Nobel ya, disebut sebagai Bapak Etologi Modern. Oke, saya rasa itu saja yang perlu saya tekankan di review pertemuan kedua kemarin. Untuk pertemuan ketiga saya akan membahas tentang pengertian etologi dan perilaku etologi lainnya. Terima kasih.